Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang masih membahas tentang bagaimana cara membuat data perencanaan struktur gedung bertulang. Nah, video kemarin kita membahas tentang bagaimana cara membuat data koefisien beban gempa berupa stack ekivalen, respons spektrum, dan riwayat waktu atau time history. Nah, video materi kali ini kita masuk kepada video bagaimana cara menentukan gempa desain bagaimana cara menentukan gempa desain yang sesuai dengan gedung kita ini. Gitu dia. Jadi kan ini ada 3 nih. Jadi ada 3 data gempa. Nah, pertanyaannya, data gempa mana yang harus kita gunakan untuk mendesain struktur beton bertulang kita gitu. Jadi, apakah semua ketiga-tiganya ini kita pakai atau hanya beberapa atau hanya cuma satu gitu. Nah, dalam penentuannya itu kita ada dasarnya ya, jangan cuma kita tebak-tebakan atau kebiasaan Bang orang yang sepertinya cuma pakai ekivalen sama respons spektrum gitu. Nah, kita juga boleh seperti itu. Kita harus biasakan apa yang benar gitu. Jangan membiasakan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Nah, baik. Langsung saja kita buka materinya. Oh iya, untuk teman-teman yang belum download, silakan download dulu di link deskripsi. Sudah saya sediakan. Kita masuk ke bagian ke-6, yaitu prosedur analisis gempa untuk desain struktur gedung. Nah, kita baca sejenak. Untuk prosedur analisis gempa desain yang ditentukan menggunakan tabel 13. SNI 1726 tahun 2012. Seperti yang di bawah ini. Nah, untuk menentukan analisis gaya gempa desainnya, itu kita membutuhkan 2 parameter, yaitu parameter kategori desain seismik dan parameter kategori risiko gedung. Itu dia. Berdasarkan data rekap yang kita dapatkan dari analisis koefisien beban gempa stack ekivalen, itu untuk kategori risiko gedung punya kita ada 2, dan untuk kategori desain seismiknya adalah D. Nah, sekarang kita masuk. Nah, pertama kita bilang kategori desain seismik. Kita masuk kepada kategori desain seismik D, sehingga kita kategori B dan C ini kita tutup. Oke, itu yang pertama. Kita hide. Nah, yang kedua kita tahu bahwasanya kategori resiko gedung kita adalah 2. Nah, kita baca dulu ya. Yang pertama, untuk bangunan dengan kategori risiko 1 dan 2. Ya, ini gedung kita benar. Dari konstruksi rangka ringan dengan ketinggian tidak melebihi 3 tingkat. Nah, kita tahu bahwasanya gedung kita ini adalah 4 tingkat. Menahan 4 tingkat ya. Coba kita lihat di sini. Ya, ini dia. Ya, lantai 2, 3, 4, dan atap. Jadi gedung kita menahan 4 tingkat. Jadi untuk cara menentukan gaya gempa itu kita harus baca dulu tuh. Baca dulu. Ya, jadi dalam menentukan ini kita harus tentukan dulu ini untuk kolom prosedur analisis gaya gempa ini spesifikasi bangunan itu yang mana gitu. Apakah dari kelima ini itu di posisi yang mana? Nanti baru kita tentuin. Jadi kita pertama kita tentukan nilai KDS-nya. Sudah, kita masuk ke dalam D. Nah, yang kedua kita baca untuk bangunan lainnya dengan kategori risiko 1 dan 2 dengan ketinggian tidak melebihi 2 tingkat. Nah, gedung kita juga tidak termasuk seperti ini. Berarti item 1 dan 2 ini tidak termasuk. Kemudian untuk nilai struktur
beraturan dengan nilai T lebih kecil daripada 3,5 TS dan semua struktur konstruksi rangka ringan. Nah, rangka kita rangka berat, berarti tidak termasuk. Kemudian struktur tidak beraturan dengan nilai T lebih kecil daripada 3,5 TS dan mempunyai hanya tidak beraturan horizontal tipe 2, 3, 4 atau 5 dari tabel 10 atau tidak beraturan tipe vertikal 4, 5A, 5B dari tabel 11. Nah, ini kalau misalnya teman perhatikan, kita sudah mengontrol ya. Kita sudah pernah mengontrol tidak beraturan, tapi belum semuanya karena kita masih data perencanaan, jadi kita cuma bisa ngontrol apa yang bisa kita kontrol gitu. Nah, sebenarnya untuk nilai tidak beraturan sudah saya buat ya, sudah saya selesaikan semua pengecekannya. Cuman belum sampai pembahasan ya, karena ini panjang. Ini dia rekap dari kontrolnya. Nah, untuk tipe 2, 3, 4, 5 dari ketidakberaturan horizontal itu nilainya struktur kita itu dianggap sebagai struktur beraturan. Itu digolongkan pada struktur beraturan. Maka daripada itu untuk spesifikasi struktur gedung yang ada pada yang poin keempat ini. Poin keempat, ini dia. Struktur kita tidak termasuk juga gitu. Itu dia. Jadi struktur kita masuk ke item semua struktur lainnya. Nah, jadi tadi kita kan tahu bahwasannya KDS kita adalah KDSD. Kemudian kategori risiko gedung kita ada 2. Nah, dalam penentuan prosedur analisis gempa untuk desain struktur gedung, ini struktur gedung kantor kita itu masuk kepada spesifikasi semua struktur lainnya. Nah, sudah. Kalau gitu kita hide sedikit. Kita hide sedikit biar masuk ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, sekarang pertanyaannya yang timbul adalah, Bang, ketika kita struktur kita masuk ke dalam kategori semua struktur lainnya, ya tanda kutip nih ya, masuk ke dalam kategori semua struktur lainnya, itu gaya gempa analisis lateral ekivalen kenapa tidak diizinkan gitu. Ini dia, kenapa tidak diizinkan. Tuh. Jadi gini, dalam analisis gaya gempa itu memiliki masing-masing tujuan daripada penggunaannya gitu. Untuk analisis gaya gempa statik ekivalen ini biasanya diperuntukkan untuk bangunan beraturan. Jadi analisis gaya gempa ekivalen ELF itu diperuntukkan pada gedung beraturan. Dan nilai KDS-nya A sampai C gitu. A sampai C. KDS-nya itu A sampai C. Ini menurut saya ya. Menurut saya untuk gaya gempa ekivalen ini diperuntukkan untuk pada gedung beraturan dengan KDS-nya A sampai C. Kemudian strukturnya ringan. Strukturnya ringan. Jenis struktur ringan. Kita bilang. Jenis struktur ringan. Tuh. Jadi dia enggak tidak menggunakan struktur yang berat gitu. Contohnya kayak beton bertulang. Nah, selanjutnya untuk jumlah lantainya, jumlah lantai gedung tidak melebihi 3 tingkat. Nah, ini dia. Jadi, untuk kayak gempa ekivalen ini diperuntukkan pada gedung beraturan dengan KDS A sampai C, jenis strukturnya ringan, jumlah lantai tidak melebihi 3 tingkat. Jadi inilah dia spesifikasi gedung yang direncanakan menggunakan statik ekivalen. Itu dia. Nah, namun pada kenyataannya, kalau kita berbicara tentang ketidakberaturan, itu sangat sulit untuk gedung itu diatur dengan spek yang beraturan gitu. Bahkan ketika kita bilang gedungnya memiliki bentuk yang sama dari bawah sampai ke atas, itu masih juga ada namanya ketidakberaturan yang terjadi gitu. Itu dia. Nah, sekarang pilihan kita cuma ada 2, yaitu struktur didesain menggunakan analisis spektrum respon ragam
dan atau struktur didesain menggunakan prosedur riwayat respon seismik atau time history gitu. Jadi apa namanya? Tinggal kita pilih nih. Karena yang diperbolehkan itu adalah respon spektrum dan riwayat waktu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin gunain, Bang, ini kan karena apa namanya? Struktur kita itu struktur bertambah tulang, berat berarti kan. Kemudian struktur ini berdasarkan tabel 13 itu apa namanya? Diperbolehkan didesain menggunakan dua gempa, time history atau respon spektrum. Nah, kalau kita menggunakan respon spektrum gimana? Boleh apa enggak? Tuh. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka kita diperbolehkan menggunakan respon spektrum. Itu dia. Jadi kita boleh menggunakan respon spektrum di sini. Nih. Jadi kita boleh menggunakan respon spektrum. Nah, kalau misalnya data kita itu cuma ada respon spektrum, maka kita gunakan respon spektrum. Namun kalau misalnya data kita ada juga riwayat waktu, maka kita boleh lebih baik menggunakan riwayat waktu karena datanya lebih sesuai gitu. Itu dia. Jadi kalau kita mau desain gedung itu kita tentukan dulu data apa yang bisa kita gunain. Pada umumnya dalam perencanaan struktur gedung bangunan bertulang itu kebanyakan data jenis gempa yang bisa kita mudah dapatkan adalah kayak gempa lateral ekuivalen dan respon spektrum. Sedangkan time history ini kebanyakan jarang orang gunain karena prosesnya itu lebih lama dan membutuhkan tahapan yang lebih panjang daripada analisis kedua ini. Gitu. Kalau kita bandingkan berdasarkan waktu, data yang paling cepat untuk kita dapatkan data gempanya adalah data respon spektrum. Itu dia. Maka kebanyakan dalam perencanaan struktur gedung, itu kita menggunakan data desain strukturnya itu menggunakan sistem desain gaya gempa respon spektrum. Itu dia. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi, Bang, saya juga ada nengok nih di laporan, ya kan? Di laporan. Itu kita mengontrol gedung itu menggunakan dua gaya gempa. Itu gaya gempa ekuivalen dan respon spektrum. Kenapa, Bang, gitu? Katanya kan desain itu menggunakan respon spektrum. Tapi kenapa ketika kita ngontrol itu menggunakan dua gaya gempa? Jadi, gini dia ceritanya. Terus dulu pertanyaan ya. Pertanyaannya. Ini sering timbul nih pertanyaan nih. Kenapa ketika melakukan analisis kontrol gedung kita diwajibkan menggunakan dua gaya gempa. Oh, jadi diwajibkan lah, diharuskan. Tuh, karena kan kita gaya gempa dinamik. Gitu. Gaya gempa. Nah, ini dia. Kenapa ya kan? Nah, jawabannya itu adalah karena teret. Coba sering dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi, alasan pertama kenapa kita menggunakan. Pertama, itu persyaratan. Satu, karena persyaratan. Syaratan analisis membutuhkan data gempa statik ekuivalen. Itu dia pertama. Tuh. Nah, kalau iya betul. Bentar ya. Ini dia. Jadi, yang biasa digunakan itu gaya gempanya adalah gaya gempa ekuivalen ELF dan gaya gempa respon spektrum RS. Itu. Ini dia. Jadi ketika teman-teman lihat laporan atau skripsi atau tesis, kebanyakan ketika mereka melakukan analisis kontrol struktur gedung itu mereka menggunakan dua gaya gempa gitu. Yang pertama itu ekuivalen dan respon spektrum yang kedua. Nah,
Ada juga yang ketiga tuh, ada juga pakai time story gitu, atau nanti kombinasi antara LLF dan time story. Nah, itu dia. Atau bisa jadi mereka menggunakan ketiga-tiganya. Nah, pertama itu. Jadi alasannya itu karena persyaratan analisis kontrol struktur, kontrol respons struktur secara global membutuhkan data gempa statik ekivalen. Jadi dia nggak bisa menggunakan respons spektrum doang, gitu dia. Apa yang dikontrol di sini? Nah, kenapa dia membutuhkan data statik ekivalen adalah sebagai acuan untuk menentukan nilai sebagai alasan peraturan menggunakan peraturan mensyaratkan gaya analisis statik ekivalen adalah sebagai acuan ya, sebagai untuk menghitung ya, sebagai acuan untuk sebagai dasar acuan untuk menghitung nilai gaya geser dasar struktur. Tuh, ini dia. Stas. Inilah dia alasan kenapa struktur menggunakan statik ekivalen. Tuh, padahal kita di desain sudah menggunakan respons spektrum. Jadi alasannya adalah karena struktur itu disyaratkan oleh peraturan untuk menggunakan statik ekivalen. Nah, alasannya kenapa digunakan adalah karena sebagai dasar acuan untuk menghitung gaya geser struktur gitu, yang disimbolkan dengan nilai V. Itu dia, V besar. Tuh. Sebenarnya untuk nilai analisis gaya gempa respons spektrum itu memiliki nilai V juga. Jadi nanti ada namanya V ekivalen, V stat ekivalen, dan nanti ada juga V respons spektrum. Tuh, jadi nanti ada dua nih. Jadi nanti nilai dua ini dibandingkan. Nah, ketika kita ingin bandingkan, maka kita harus menggunakan statik ekivalen sebagai dasar acuan nilai V-nya. Jadi V respons spektrum itu akan mengikuti nilai daripada V ekivalen. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kenapa kita mengontrol? Ya itu alasannya karena persyaratan. Tuh, alasan kedua alasan kedua nggak ada deh, cuma satu alasan berarti tuh. Alasan, maaf ya, di sini cuma ada satu alasan. Oke, jadi kita ulangin ya pertanyaannya. Kenapa ketika melakukan analisis kontrol struktur gedung kita diharuskan menggunakan dua gaya gempa tuh, yaitu pertama adalah ekivalen, yang kedua adalah respons spektrum. Nah, alasannya adalah karena persyaratan analisis kontrol struktur respon global ini membutuhkan data gempa ekivalen sebagai acuan untuk menghitung nilai gaya geser dasar struktur gedung. Tuh, nih dia nih. Nah, ini alasannya. Nah, itu dia. Nah, namun ketika kita ingin mendesain, nah setelah kita selesai melakukan analisis kontrol, kita bilang kontrol struktur. Nah, barulah kita masuk kepada desain struktur, desain elemen struktur. Apa aja elemennya? Bisa balok, pelat, kolom, tangga, kemudian fondasi, bisa masuk kepada dinding struktur.
struktur. Nah, ini baru menggunakan gaya gempa respon spektrum. Itu dia. Namun, maaf, sini. Namun, gaya gempa yang di sini bukan berarti dia nilai tunggal ya, bukan nilai tunggal di sini. Tapi masuk kepada kombinasi beban gitu dia. Jadi, gaya gempa respon spektrum digunakan untuk menghasilkan kombinasi gempa ultimate. Jadi nanti akan menggunakan momen ultimate dari kombinasi beban gempa respon spektrum. Ah, itu dia, teman-teman. Jadi, ketika kita ingin ngontrol, maka kita wajib menggunakan gaya gempa stack equivalent sebagai dasar untuk menentukan nilai gaya geser dasar struktur gedung. Tuh. Nah, ketika kita ingin setelah kita selesai melakukan kontrol struktur, maka kita masuk ke dalam desain elemen struktur, baik itu balok, pelat, kolom, tangga, pondasi dan dinding struktur. Itu baru menggunakan data gaya gempa respon spektrum. Nah, gaya gempa ini itu adalah gaya gempa yang dimasukkan ke dalam kombinasi beban gempa yang menghasilkan momen ultimate gitu. Jadi itu dia maksudnya. Jadi ketika kita ingin menggunakan gaya gempa, maka kita wajib memilih gaya gempa mana yang akan kita gunakan. Nah, ketika kontrol kita menggunakan dua, ekuivalen atau respon spektrum, ekuivalen dan respon spektrum, atau ekuivalen dengan time history atau riwayat waktu gitu. Jadi ada dua opsi. Nah, ketika kita ingin mendesain ini maksudnya mendesain tulangan gitu. Baru kita menggunakan analisis gaya gempa dinamik, baik itu respon spektrum atau riwayat waktu. Nah, datanya itu dimasukkan ke dalam kombinasi. Jadi nanti baru menghasilkan momen ultimate. Jadi emang ada bertele-tele tapi memang panjang gitu dia. Emang itu tahapannya gitu. Jadi jangan dikira nanti ini kok bertele-tele kali ya tukang sipil ya. Nggak langsung to the point. Nggak, saya ingin menjelaskan tahapannya itu emang panjang, emang berurut gitu. Jadi nggak langsung to the point gitu. Masih bilang aja langsung langsung ke akhirnya. Enggak, saya ingin menjelaskan prosesnya dulu gitu. Jangan langsung ke akhirnya. Saya suka menjelaskan proses. Jadi proses itu memang panjang dia. Itu dia. Nah, jadi ketika kita ingin membuat data itu, kita pelajari step by step-nya seperti apa. Itu dia. Nah, ini adalah versi tukang sipil. Selanjutnya, untuk materi yang akan kita bahas besok adalah materi tentang menentukan sistem struktur. Itu dia, menentukan sistem struktur. Apakah itu SRMPK atau SRMPB atau SRMPM atau dinding struktur atau sistem ganda gitu. Jadi nanti materi besok kita akan bahas 1.7 tentang sistem struktur. Nah, itu saja yang saya sampaikan pada materi tentang menentukan prosedur desain gempa. Jadi apabila ada kesalahan dalam penyampaian itu dari saya dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba.